Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sistem teknologi pelayanan kesehatan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau belajar tentang bagaimana sih kita mengetahui tentang sistem informasi. Kemudian yang kedua, memahami manajemen dari sistem informasi, dan yang ketiga kita akan mengetahui bagaimana sih manfaat dan hambatan yang akan kita hadapi saat menggunakan sistem informasi. Organization without information is nothing. Jadi suatu organisasi tanpa adanya sistem informasi adalah sebuah hal yang sia-sia belaka. Keberhasilan manajemen kesehatan sangat ditentukan oleh antara lainnya dengan tersedianya data dan informasi kesehatan. Data dan informasi kesehatan ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Untuk mendapatkan data dan informasi kesehatan yang berkualitas, diperlukan suatu sistem informasi yang adekuat. Pembangunan sistem informasi kesehatan yang adekuat dalam menghasilkan informasi yang berkualitas dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan membutuhkan pengetahuan konsep dasar mengenai sistem informasi kesehatan itu sendiri dan dasar-dasar dalam pengembangannya. Untuk lebih memahami secara konseptual dan aplikasi sistem informasi kesehatan, kita akan membahas secara mendalam tentang konsep dasar gimana sih sistem informasi kesehatan itu sendiri. Sebelum kita membahas tentang secara mendalam tentang sistem informasi kesehatan, kita akan membahas definisi dari sistem itu sendiri. Di sini ada definisi dari McLeod tahun 95 yang mengatakan bahwa sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Adapun berdasarkan Sauber dan Lippel tahun 2000 menyatakan bahwa gabungan dari komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang umum. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Di sini kita akan membahas tentang bentuk sistem. Nah, dalam sistem informasi itu ada dua sistem bentuk dari sistem. Yang pertama, sistem sederhana, dan yang kedua, sistem dengan pengendalian umpan balik. Sistem sederhana terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, masukan, input, proses, dan keluaran atau output. Adapun untuk sistem pengendalian umpan balik terdiri atas komponen masukan, proses, keluaran, pengendalian, umpan balik, dan lingkungan. Jadi untuk pengendalian umpan balik ini lebih kompleks dibandingkan dengan sistem yang sederhana. Sekarang kita akan membahas tentang definisi dari sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu tentunya. Hal ini untuk semua macam proses pengambilan keputusan pada berbagai jenjang dalam suatu sistem organisasi. Dalam sebuah sistem tentu saja harus ada elemen-elemen utama yang menyusun suatu sistem itu sendiri. Apa sih elemen utamanya? Yang pertama, kita perlu melihat harus ada data yang menyediakan informasi itu sendiri. Kedua, prosedur yang memberitahu pengguna bagaimana sih operasi dari suatu sistem informasi itu sendiri. Dan yang paling penting adalah orang-orang atau SDM yang membuat produk, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan sistem informasi tersebut. Dalam sistem informasi, komponen-komponen apa saja sih yang harus adik-adik pahami? Pertama, blok masukan. Blok masukan adalah input data yang masuk ke dalam sistem informasi. Blok model adalah kombinasi prosedur, logika, dan model matematik. Blok keluaran adalah produk dari sistem informasi
Blok teknologi ini adalah perangkat kerja yang menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan, mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. Nah, blok yang lain yakni berkaitan dengan blok basis data, di mana di sini adalah kumpulan data yang tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan di perangkat lunak. Blok komponen yang terakhir yakni blok kendali, yakni adalah mekanisme yang dapat merusak sistem sehingga hal ini dapat dicegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tadi kita sudah membahas dasar dari sistem informasi. Sekarang kita mengerucutkan pembahasan kita ke sistem informasi kesehatan. Ada dua definisi di sini, di mana sistem informasi kesehatan sebenarnya tujuannya adalah menghasilkan informasi yang meningkatkan keputusan manajemen pelayanan kesehatan di semua tingkat sistem kesehatan itu sendiri. Adapun definisi yang kedua yang menyatakan bahwa sistem informasi kesehatan itu adalah suatu kegiatan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengirim informasi agar pelayanan kesehatan lebih terorganisir serta digunakan pula untuk keperluan penelitian dan pelatihan. Komponen sistem informasi kesehatan terdiri atas dua. Yang pertama, proses informasi, serta yang kedua adalah manajemen sistem informasi. Pada proses informasi ada 5 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data. Setelah dikumpulkan, otomatis harus dikirimkan. Kemudian setelah dikirim, diolah datanya, kemudian dianalisis dan disajikan. Nah, yang kedua untuk manajemen sistem informasi, di mana yang pertama kita fokus di sumber daya sistem informasi kesehatan. Nah, di sini sumber daya terdiri atas berbagai macam. Contohnya seperti perencana, manajer, ahli statistik, ahli epidemiologi, dan enumerator atau pengumpul data. Yang kedua, harus ada perangkat keras, apakah dalam bentuk registernya, telepon, dan komputer. Dan jangan lupa harus ada juga perangkat lunak, kertas karbon, format laporan, dan program pengolah data. Dan yang paling penting adalah sumber dana. Kedua, yang paling penting juga adalah adanya aturan-aturan organisasi, di mana di sini yang di aturan organisasi ini terdiri atas penggunaan standar diagnosa dan penanganan, uraian tugas petugas, prosedur manajemen distribusi, prosedur pemeliharaan komputer, sehingga diharapkan nanti mengefisiensikan penggunaan sumber daya sistem informasi kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini adalah sesuatu yang sangat kompleks. Mungkin adik-adik menganggap oh ini sangat gampang ya, ternyata dalam merancang sistem informasi manajemen ini itu sangat kompleks. Kemudian kenapa kompleks? Karena semua proses itu harus didukung oleh teknologi yang tinggi. Selain itu harus ada juga sumber daya yang berkualitas, tidak hanya IT maupun tapi pelaksana dari sistem informasi itu harus berkualitas pula. Dan yang paling penting adalah komitmen perusahaan atau instansi. SIM ini atau sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi. Berdasarkan definisinya, sistem informasi manajemen adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Definisi yang kedua yang menyatakan bahwa sistem informasi manajemen ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Apa aja sih yang dibutuhkan dalam suatu sistem informasi manajemen? Ada 5 hal yang paling penting. Yang pertama, perangkat keras, perangkat lunak, database. Nah, database ini berguna untuk menyimpan data dalam penyimpanan komputer. Kemudian harus ada prosedurnya, serta yang keenam adalah petugas yang mengoperasikan. Nah, di dalam sistem informasi kesehatan ada 2 hal penting dalam hal ini, derajat integritas internalnya. Yang pertama,
di bagian integrasi internal yang tinggi, di sini harus ada sistem informasi rekam medik, elektronik, manajemen dokumen, farmasi, sistem informasi geografis, sistem pendukung pengambilan keputusan kesehatan, sistem informasi eksekutif, serta data warehouse atau data mining. Kemudian sistem informasi derajat integrasi eksternal yang penting yakni adalah sistem informasi rekam medis elektronik, telemedicine, internet, intranet, dan extranet, dan sistem informasi kesehatan. Jadi hal-hal inilah yang perlu kita persiapkan dalam membentuk atau mengembangkan sistem informasi kesehatan. Jadi kita lihat ternyata sistem informasi kesehatan itu sangat kompleks ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dan membutuhkan banyak hal atau komponen-komponen maupun unsur-unsur yang membentuk sistem informasi kesehatan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata di Indonesia sudah ada jenis-jenis sistem informasi kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah SIKNAS, Sistem Informasi Kesehatan Nasional, SIKDA, yakni Sistem Informasi Kesehatan Daerah, dan SIMPUS, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Nah, di sini kita lihat dari jenjangnya. SIKNAS yakni adalah sistem informasi dalam skala nasional, SIKDA untuk skala daerah, dan sedangkan untuk SIMPUS adalah sistem untuk pelayanan di puskesmas. Nah, saya akan menggambarkan bagaimana sih hubungan berbagai aspek teknologi informasi dan komunikasi dalam elektronik kesehatan. Nah, di sini kita lihat ada dua kotak. Yang pertama sistem informasi kesehatan dan telekesehatan. Dimana kita ketahui sistem informasi kesehatan ini berfokus pada rekam medik secara elektronik yang akan mengintegrasikan berbagai data dari Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian adanya telekesehatan yang dilaksanakan secara preventif, promotif, dan kuratif dalam jarak jauh akan membantu dalam pengumpulan atau penyediaan data yang komprehensif ke dalam sistem informasi. Nah, di mana kita ketahui selama ini data-data yang dilaksanakan secara non elektronik itu sangat susah untuk kita gabungkan, atau masalah data ini menjadi hal klasik di Indonesia. Jadi dengan adanya sistem informasi kesehatan yang terintegritas dengan pelayanan telehealth akan membangun suatu budaya data kesehatan yang komprehensif. Selain itu, kesehatan ini tidak hanya berhubungan dengan bagaimana sih hubungan jarak jauh, tapi dengan adanya sistem informasi kesehatan dan telekesehatan yang terintegritas akan menghasilkan sistem informasi kesehatan yang baik serta data kesehatan yang optimal untuk penyusunan dan pengambilan keputusan kesehatan yang tepat. Nah, saya akan menjelaskan tentang tingkatan dari sistem informasi itu dan pelaksanaannya di pelayanan kesehatan. Di sini kita melihat ada 3 tingkatan dasar, menengah, dan lanjut. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih proses dari sistem informasi kesehatan di tingkatan dasar. Nah, di tingkatan dasar kita harus menyusun basis data kesehatan yang optimal. Nah, di sini maka perlu adanya sistem informasi kesehatan yang mencakup 3 domain. Yang pertama, domain SDM, domain surveillance, dan domain rantai supply dari pelayanan kesehatan sendiri. Di mana di 3 domain ini dikerucutkan dalam bentuk sistem informasi rumah sakit dan pasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan, dan sistem informasi di klinik. Nah, setelah dibuat sistem informasi ini, maka diteruskan ke tingkatan menengah menjadi rekam medik elektronik. Nah, rekam medik elektronik ini terdiri atas berbagai macam. Yang pertama, telekomunikasi kesehatan, rekam kesehatan elektronik, surveillance nasional, surveillance tentang status kesehatan dan status kesejahteraan. Kemudian rekam medik elektronik ini yang didapatkan dari berbagai
cara atau metode tadi ini kemudian dikumpulkan secara lanjut ke dalam suatu dashboard kesehatan nasional, sehingga dengan adanya dashboard kesehatan nasional ini dapat menjadikan data kepada kita secara komprehensif mengenai gambaran kesehatan secara nasional dari gambaran masalah-masalah yang butuh penanganan secara lebih lanjut. Selain itu, saya akan juga menjelaskan ke teman-teman mengenai sistem informasi puskesmas. Nah, untuk di sistem informasi puskesmas itu sendiri, petugas kesehatan di puskesmas harus melakukan atau menginput data sistem informasi ini dalam 4 domain. Yang pertama, pencatatan dan pelaporan puskesmas serta jaringan-jaringan puskesmas itu sendiri. Kemudian survei lapangan. Yang ketiga, laporan lintas sektor terkait, dan yang keempat adalah laporan jejaring pasienkes di wilayah kerjanya. Setelah kita memahami secara mendalam tentang sistem informasi dan sistem informasi kesehatan serta penerapannya di sistem informasi kesehatan di Indonesia, kita akan membahas apa sih manfaatnya jika kita menggunakan sistem informasi, khususnya sistem informasi kesehatan. Yang pertama, akan memudahkan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memudahkan fasilitas kesehatan atau Paskes ini untuk mendata setiap pasien yang datang mendaftar untuk berobat. Yang ketiga, tentu saja dengan adanya sistem informasi ini kita dapat mengontrol semua kegiatan yang berlangsung di dalam fasilitas kesehatan tersebut, khususnya untuk pejabat-pejabat atau petugas-petugas yang akan melakukan controlling dan evaluasi dari kegiatan layanan kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih hambatan pada saat kita menggunakan sistem informasi. Hambatan pertama, sistem perangkat yang dimana tidak semua SDM mampu mengoperasikan sistem yang ada. Seperti kita ketahui, SDM kita masih banyak yang berada di umur-umur di mana pada zaman mereka tidak familiar dengan teknologi itu sendiri. Jadi ini adalah tantangan yang akan kita hadapi ketika kita membuat atau merancang suatu sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi sendiri itu sering kita dapatkan prosesnya lambat karena mungkin banyaknya hambatan-hambatan seperti mungkin sinyalnya atau perangkat kerasnya yang tidak mumpuni dan sebagainya, sehingga proses-proses ini akan hambatan dari sistem ini akan membuat kita sebagai seorang pelayan kesehatan akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Yang ketiga adalah isu tentang kerahasiaan data pasien yang dimana kemungkinan kurang terjaga ya dengan adanya sistem ini, karena tentu saja masih ada kemungkinan kebocoran data. Makanya penting sekali untuk suatu sistem informasi itu harus memiliki suatu sistem yang berlapis untuk menghindari adanya hacker yang mengambil data-data pasien. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.